Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopera Amanda Tanjung dengan NIM 2014050009 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dengan Prodi Tadris Bahasa Inggris Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, dengan dosen pembimbing Wahyuli Lius Zen SE MPD, yaitu mendeskripsikan berbagai sistem etika politik dan ideologi-ideologi besar dunia. Pertama, kita akan mengenal apa itu etika dan politik. Pengertian etika dan politik yaitu etika berasal dari bahasa Yunani ethos, artinya tempat yang biasa, padang rumput, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Dalam bentuk jamak, taeta, artinya adalah adat kebiasaan. Politik berasal dari bahasa Yunani polis, yang berarti kota berstatus negara. Aristoteles dan Plato menganggap politik adalah suatu usaha untuk mencapai masyarakat politik yang terbaik. Dengan kata lain, etika politik adalah prinsip moral tentang baik buruk dalam tindakan atau perilaku dalam berpolitik. Etika politik juga dapat diartikan sebagai tata sopan santun atau kesopanan dalam pergaulan politik. Selanjutnya, pengertian ideologi. Ideologi berasal dari bahasa Yunani, idea dan logos. Idea mengandung arti mengetahui, melihat dengan budi. Adapun kata logos mengandung arti gagasan, pengertian, kata, dan ilmu. Ideologi sendiri diciptakan oleh Detus Tedeschi pada tahun 1757 sampai dengan 1836. Menurutnya, ideologi merupakan cabang filsafat yang disebut dengan science the ideas atau sains tentang ide. Jadi, ideologi adalah pengetahuan tentang gagasan-gagasan pengetahuan tentang ide-ide dan ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Selanjutnya, macam-macam ideologi dunia. Macam-macam ideologi dunia terbagi 11, yaitu pertama Pancasila, kedua kapitalisme, ketiga Marxisme, keempat sosialisme, kelima komunisme, keenam anarkisme, ketujuh fasisme, kedelapan liberalisme, kesembilan konservatisme, kesepuluh individualisme, ke-11 nasionalisme. Berikut ini saya akan menjelaskan satu persatu macam-macam ideologi di dunia. Yang pertama, Pancasila. Ideologi Pancasila adalah ideologi yang digunakan oleh negara Indonesia. Hal ini berarti bahwa semua nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus diterapkan dalam kehidupan, kemudian menjadi landasan keyakinan dan cara berpikir untuk mencapai tujuan dengan berdasar kepada Pancasila. Yang kedua, kapitalisme. Kapitalisme merupakan sebuah sistem yang dimulai terinstitusi di Eropa sekitar abad ke-16 sampai abad ke-19. Paham ini berkeyakinan untuk meraih keuntungan dengan kekuatan kepemilikan modalnya dan para pekerja atau konsumen untuk selalu tunduk dan memberikan keuntungan kepada para kapitalis. Negara yang menganut paham ini ialah Inggris, Belanda, Spanyol, Australia, Portugis, dan Prancis. Yang ketiga, Marxisme. Marxis ini diciptakan oleh Karl Marx, di mana paham ini memandang masyarakat komunis memiliki segala sesuatu untuk kehidupan yang produktivitas dasarnya maksimal. Marx berkeyakinan bahwa organisasi produksi yang rasional dalam suatu sistem komunis akan mengatasi penurunan dan akan mengizinkan pemenuhan potensi sosial masyarakat. Namun, paham ini menjadi pembenaran kekuasaan negara berada di tangan partai komunis. Negara yang masih menganut paham ini yaitu Cina, Kuba, Vietnam, dan Korea Utara. Yang keempat, sosialisme. Awal sosialisme muncul pada abad ke-19 dikenal dengan sosialis utopia. Paham sosialis berkeyakinan perubahan dapat dilakukan dengan cara-cara damai dan demokratis. Orang-orang sosialis berpendapat bahwa keperluan bersama akan terpenuhi dengan baik melalui pembagian kerja dan pembagian yang adil dari hasil kerja tersebut. Negara yang menganut paham ini ialah Denmark, Finlandia, Kanada, Swedia, dan lain-lain. 5. Komunisme. Komunisme lahir sebagai reaksi terhadap kapitalisme di abad ke-19. Secara umum, komunisme sangat membatasi agama pada rakyatnya, karena
Prinsip agama dianggap candu yang membuat orang berangan-angan dan menganggap rakyat tidak dapat berpikiran rasional atau nyata. Kemudian, negara yang menganut komunisme biasanya bersifat ateis atau tidak mempercayai adanya Tuhan. Negara yang masih menganut paham ini yaitu Tiongkok, Laos, Kuba, dan Korea Utara. Yang keenam, anarkisme. Anarkisme berasal dari bahasa Yunani an-archos, yang artinya tanpa pemimpin. Anarkisme yaitu suatu paham yang mempercayai bahwa segala bentuk negara pemerintahan beserta perangkatnya harus dihilangkan. Anarkis merupakan teori politik yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat tanpa hierarkis, atau baik dalam politik, ekonomi, maupun sosial. Negara yang menganut paham ini ialah Afghanistan. Yang ketujuh, fasisme. Fasisme merupakan gabungan dari rasisme, nasionalisme, dan otoritarisme yang berpusat pada suatu keyakinan mistis terhadap superioritas sekelompok orang tertentu. Definisi ini diilustrasikan negara Jerman tentang superioritas bangsa Arya dan keyakinan pada prinsip kediktaturan Führer yang absolut. Negara yang menganut paham ini yaitu Italia dan Jerman. Yang kedelapan, liberalisme. Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Paham ini menolak adanya pembatasan, khususnya pemerintah dan agama. Paham ini juga memisahkan urusan agama dan urusan negara. Negara yang menganut paham ini adalah benua Amerika, yaitu Argentina, Costa Rica, Paraguay, dan lain-lain. 9. Konservatisme. Konservatisme adalah sebuah filsafat politik yang mendukung nilai-nilai tradisional karena berbagai budaya memiliki nilai-nilai yang mapan dan berbeda. Kaum konservatif lebih berpendapat bahwa orang-orang telah menghabiskan hidupnya untuk berjuang ini karena adanya dorongan kemauan yang besar. Negara yang menganut paham ini adalah Amerika, Polandia, Ethiopia, dan lain-lain. 10. Individualisme. Kaum individualis dikenal sejak zaman konservatif. Dalam masyarakat yang ideal dan konservatif individualis, terdapat pajak yang kecil, kesejahteraan yang minimal, dan tidak adanya wajib militer. Tidak ada keyakinan atau agama yang dipaksakan. Negara yang menganut paham ini yaitu Inggris, Prancis, Kanada, dan lain-lain. 11. Nasionalisme. Nasionalisme adalah paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan suatu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia. Kaum nasionalis berasumsi bahwa negara adalah berdasarkan beberapa kebenaran politik, yaitu kebenaran politik bersumber dari kehendak rakyat. Negara yang menganut paham ini yaitu Italia, Jerman, dan Inggris. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.